Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, serta kesempatan untuk dapat hadir dalam acara Kurma Kamila di Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu Kasih dan penyelenggara, Bapak Mudul Aftunahar SAG MM, selaku penceramah pada pagi hari ini, Bapak Ibu pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa live streaming yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan judul ceramah pagi ini adalah manusia yang lalai dengan waktu. Maka berkenaan dengan judul ceramah tersebut dan untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mudul Aftunahar SAG MM. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shaddaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Surakarta, Ibu Kasih Bimas Islam, Bapak penyelenggara PHU, dan Bapak-bapak semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, dan berbagai nikmat yang tidak mampu kita hitung satu demi satu. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, termasuk kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, majelis Kurma Kamila yang kami muliakan.
Sesuai dengan yang tadi disampaikan pembawa acara, saya diminta untuk menyampaikan tentang manusia yang lalai dengan waktu. Kata lalai di dalam Al-Quran ada beberapa istilah. Sebut saja misalkan ada sahun, itu di dalam surat Al-Ma'un, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang dari sholatnya lalai, sahun. Ada juga Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan ayat yang lain, yaitu ghafilin, khafala yaghfilu khaflah, lali. Kalau yang ghafilin ini setelah ditelusur di dalam Al-Quran kurang lebih berjumlah 35 kali, baik dalam bentuk kata benda maupun kata kerja. Pertanyaan berikutnya, lalai itu makhluk apa? Lalai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban, tidak mengindahkan sesuatu apapun. Oleh karena itu, ketika kita mendengar kata lalai atau ghafilin, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Para roh dulu pada waktu kita sebelum berada di alam dunia ini telah melakukan sebuah kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh ditanya, jikalau engkau semua wahai ruh, tatkala aku kasih kehidupan, apakah engkau semua akan termasuk menghamba, mengabdi kepadaku, kata Allah. Para ruh memberikan jawaban, qalu bala syahidna. Sendiko dawuh, antakulu yaumal qiyamati inna kunna ang takulu yaumal qiyamati an hadza ghafilin. Ini kalau ayat berikutnya, inna sesungguhnya kita semua, kunna keberadaan kita semua, ang takulu atas apa yang telah kita sampaikan, an hadza dalam persoalan menjawab tadi, ghafilin, semuanya lalai. Oleh karena itu, ketika kita saat ini berada di bulan Ramadan, Ramadan adalah sebuah bulan yang begitu maha dahsyat. Allah mengobral dengan berbagai pahala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhana futtihat abwabul jannah wa hulikat abwabun nar wa sufidat syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Ramadan ini sebuah peristiwa yang maha dahsyat. Kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi tetap iman Islam, masih diberi berbagai amalan-amalan ibadah. Oleh karena itu, banyak saudara-saudara kita Ramadan ketemu tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka harus berbaring di rumah sakit. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melakukan kajian kurma kamilah. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan betul amalan-amalan sehingga kualitas dan kuantitas di bulan Ramadan ini bisa lebih baik, dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan tema manusia yang lalai dengan waktu. Ada apa dengan waktu? Saya tadi mensitir surat Al-Asr dari 1 sampai 3. Adapun asbabun nuzul dari surat Al-Asri itu, pada waktu itu yang disampaikan oleh
Syekh Muhammad Abduh bahwa seorang atau orang-orang jahiliyah ketika mereka setelah waktu asar, setelah mereka berdagang, mereka bersendau gurau, ngobrol, lali, bahkan kadang-kadang ada yang sampai mereka bermusuhan, bertikai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya surat Al-Asri ini, Allah menekankan bahwa waktu asar ini adalah waktu-waktu yang sangat baik, yang sangat bagus. Dan Allah sendiri di dalam surat Al-Asri, wal asri, demi masa. Allah mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, sebagaimana pepatah Arab, al-waktu kas-saif fa illam yaqta qata'a. Waktu ibarat pedang, apabila kita tidak maksimalkan, maka waktu itu akan menghunus kita. Oleh karena itu, pagi hari ini kita dapat bermuajahah, mengikuti pengajian sambil berada di Masjid Al-Ikhlas, sambil kita niat iktikaf. Ini bagian dari ibadah. Oleh karena itu, dengan waktu yang ada, kita harus betul-betul maksimalkan. Lalu disambung di ayat berikutnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kata Allah, al-insana, ini makrifat, lafi khusrin, lafi, jadi betul-betul kita dalam kondisi yang rugi. Ini kata Allah, semua manusia pada posisinya rugi. Lalu dijawab oleh ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali hanya orang-orang yang al-amanu, beriman. Kenapa al-amanu atau orang-orang yang beriman ini selalu menjadi landasan ketika kita beramal? Dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu juga yang disuruh al-amanu, orang-orang yang beriman. Kalau saya sitir di dalam surat At-Tin ayat 6, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Jadi surat At-Tin 6 ini beda-beda tipis dengan surat Al-As. Cuma di At-Tin hanya dua, yaitu al-amanu lalu disambung wa amilus sholihat. Tapi di dalam surat Al-As, amanu, amalus sholihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Jadi sangat lengkap. Oleh karena itu, al-amanu, orang yang beriman, secara bahasa berarti percaya, yakin. Tetapi secara istilah, iman itu iqdun biqalbi, ketetapan hati, wa iqrarun bil lisan, disampaikan dengan mulut, wa amalun bil arkan, dan melakukan segala sesuatunya dalam perbuatan. Jadi antara hati, mulut, dan tingkah laku kita harus sepadan, serasi, seirama. Itulah iman. Oleh karena itu Allah memberikan bahwa semua manusia itu rugi, kecuali hanya yang pertama, al-amanu, orang-orang yang beriman. Lalu yang berikutnya, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beramal soleh dengan dilandasi al-iman, maka amalnya akan bisa kita maksimalkan. Pertanyaannya, mohon maaf, saat ini kita Ramadan. Al-A'raf 172, kita dulu sepakat bahwa kita akan selalu berada di dalam ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara saat bulan Ramadan ini menjadi bulan yang menjadikan kita evaluasi untuk amalus sholihat. Ibadah kepada Allah tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya mengeluarkan zakat, tetapi banyak amal-amal soleh. Oleh karena itu, ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah pribadi-pribadi yang sangat cerdas. Mohon maaf, waktu kita tidak lama. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya usianya 63 tahun. Oleh karena itu, dengan usia yang sangat pendek ini, maka orang-orang yang akan diseru, yang akan mendapatkan surga adalah orang-orang yang mampu memaksimalkan amal sholihat. Amal sholehah itu adalah amal-amal investasi akhirat. Kalau tatkala kita masih hidup, kita masih mampu melakukan amal. Pertanyaan berikutnya, tatkala kita sudah tidak ada, lalu bagaimana? Padahal mohon maaf, keberlangsungan di alam barzah ini tidak kita hitung hanya sekian tahun, bertahun-tahun. Coba bayangkan, sebagaimana misalkan Abu Lahab, Abu Jahal, beliau adalah orang-orang yang tidak mempercayai akan Rasul Muhammad sebagai utusannya Allah. Lalu mereka harus meninggal. Kalau sekarang kita berada di tahun 1445 Hijriah, pertanyaannya, kiamat kira-kira berapa tahun lagi? Ketika beliau yang mohon maaf bagian dari orang yang harus disiksa di alam barzah sana, maka hari demi hari selalu dengan berbagai siksaan dan siksaan. Oleh karena itu, kita yang alhamdulillah dikasih kesempatan hidup, mari kita harus maksimalkan dan kita harus lakukan apa-apa yang mesti kita bisa lakukan, dan itu sebagai investasi akhirat. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasah, shadaqatan jariyah, wa ilmu yuntafa'u bih, wa waladun salih. Apabila anak Adam itu telah meninggal dunia, maka semua perkaranya akan putus kecuali 3 hal. Yaitu yang pertama adalah amal soleh, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Inilah amal-amal yang pada waktunya akan senantiasa menemani kita. Alhamdulillah, tadi sebelum kita taklim, kita membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan membaca Quran, pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dijadikan teman tatkala kita nanti sudah kepanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama, ayo kita tingkatkan amal jariyah. Amal jariyah ini adalah sebuah amal yang tatkala kita sudah berikan pada waktu kita hidup, lalu investasinya tatkala kita sudah tidak ada, insya Allah masih kita dapatkan. Lah, ini sebetulnya dalil ini pasnya hanya untuk wakaf sebetulnya, karena untuk ibadah sodako, zakat ini hanya terputus waktu-waktu. Tetapi ketika zakat, wakaf, mohon maaf, ini ketika kita sudah mengikrarkan, maka sepanjang masa, walaupun kita sudah tidak ada, maka sepanjang itu sampai kiamat kita akan terjaga, amaliyah kita akan mengalir. Wakaf tidak harus berbentuk tanah. Wakaf bisa dengan uang 100.000, 200.000, tapi kita niatkan untuk wakaf, karena ada wakaf melalui uang, ada wakaf dengan uang. Silahkan kita lakukan. Usia demi usia, kalau itu peruntukannya misalkan hanya 100.000 untuk masjid, dan masjidnya alhamdulillah misalkan sudah ditetapkan karena memiliki MB tempat ibadah, maka sepanjang hidup kita, sepanjang dunia ini mesti ada, maka sepanjang itu 100.000 kita akan dimanfaatkan untuk tempat ibadah.
Dan inilah, ayo, selagi kita masih ada kehidupan, hayat di kandung badan, lakukan ini semua. Karena ini yang akan mengawal kita kelak di akhirat nanti. Jangan sampai yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Munafikun ayat 10. Para orang munafik, mereka ingin untuk kembali. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk zakat, bukan untuk puasa. Hanya antasoddaqah. Mereka ingin pulang walaupun hanya sesaat untuk mensedekahkan harta yang dia miliki, karena dengan sedekah maka mereka akan terbebas. Ini surat Al-Mu'minun ayat 10. Jadi jangan sampai kita ini gelo, kecewa. Oleh karena itu mari kita lakukan supaya kualitas kita hari demi hari jauh lebih bagus. Lalu yang kedua, kita ajari anak-anak, ajari sholat, ajari puasa, dan berbagai amalan ibadah. Tatkala mereka melakukan apa yang kita ajarkan, fa insya Allah mereka jalani sepanjang hidupnya, walaupun kita sudah tidak ada. Ini investasi akhirat. Lalu yang terakhir, kita sebagai orang yang masih hidup, tolong orang tua kita sudah tidak ada, mari kita doakan mereka. Dan tatkala kita melakukan sedekah, tolong sebut nama orang tua kita, sebut kakek nenek kita. Mereka akan mendapatkan bagian yang sama, dan itu bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu ketika kita jalankan, insya Allah rezeki kita nanti min haitsu la yahtasib, Allah yang akan jamin. Oleh karena itu mari, selama di bulan Ramadan, yang ini kebetulan di hari ke-9, seyogyanya dan sepatutnya Ramadan ini mestinya harus kualitasnya lebih bagus daripada Ramadan yang lalu. Supaya apa? Orang yang akan baik, orang yang akan beruntung adalah orang yang tahun demi tahunnya kualitasnya lebih bagus. Lalu amalan di surat Al-As yang berikutnya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ini adalah perilaku kegiatan dakwah untuk selalu kembali agar al-amanu dan kembali kepada wa amilus sholihat. Hampir sama sebetulnya dengan surat At-Tin 6. Oleh karena itu mari kita upayakan dan kita usahakan jangan sampai pada saat di bulan Ramadan ini kita sia-siakan, kita tidak maksimalkan, kita hanya memikirkan mungkin baju untuk anak-anak kita, mungkin untuk persiapan lebaran. Ampun, hari demi hari kita harus maksimalkan, kita harus tetap istiqomah, karena keberadaan Ramadan ini menjadi sebuah kawah condro di muka. Apakah kita masih konsisten dengan perjanjian Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan Allah menekankan lagi di dalam surat Al-An'am ayat 162. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ibadahmu, amalmu, mati dan hidupnya dan hidupmu hanya karena Allah, seru sekalian alam. Ketika kita sudah betul-betul taat, betul-betul memaksimalkan hidup kita hanya semata-mata karena Allah, maka fa insya Allah kita akan mendapatkan sebagaimana yang telah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, bahasanya Allah, irji'i, pulanglah, ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah kamu sekalian, bergabunglah kepada para ibadah-ibadah, dan berkumpullah kamu sekalian di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fat
ayat 27 sampai 30. Oleh karena itu, dengan momentum Ramadan ini, mari kita selalu ingat, kita selalu waspada dan kita sadari bahwa hidup hanya sementara. Oleh karena itu, mari kita harus kembalikan dengan Ramadan ini. Kita maksimalkan ibadah kita ini sehingga betul-betul ibadah kita lebih maksimal, pahala yang kita dapatkan lebih maksimal. Oleh karena itu, fa insyaallah kita, anak-anak kita dan keluarga kita mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin jamaah kurma Kamila yang dirahmati Allah, bahwa manusia yang lalai dengan waktu, mari kita harus selalu ingat, karena hidup kita, mati kita hanyalah milik Allah. Mari kita berupaya dan berusaha untuk selalu zikrullah. Lalai itu kebalikannya zikrullah. Jadi kita harus berupaya dan berusaha, segala amal kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan surat Al-As ini mudah-mudahan menjadi sebuah peringatan kita, karena Allah telah bersumpah demi waktu bahwa semua orang dalam posisi yang rugi hanya 4 hal, yaitu orang yang selalu beriman kepada Allah, orang yang selalu melakukan amal soleh, dan amal soleh yang dia lakukan adalah amal-amal yang untuk investasi akhirat. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang selalu melakukan tawasau bil haq, ingat mengingati atau nasihat menasihati dalam persoalannya hak, dan yang selalu menasihati di dalam kesabaran. Demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa minkum summasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Mudul Aftunahar SAG MM atas ceramah yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kita semua yang hadir dapat menjadi manusia yang tidak lalai dengan waktu seperti yang telah disampaikan beliau tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena telah selesainya acara hari ini, saya selaku MC mohon dimaafkan jika salah kata. Selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.